Halo guys, nama saya Fiklima. Saya ingin menjelaskan mengenai pemahaman saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Check it out. Semoga bermanfaat. Hai, berikut merupakan konsep dasar dari psikologi pendidikan. Menurut ensiklopedia, bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan baik secara langsung dan tidak langsung. Ada 4 teori dari psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanisme, yang keempat ada teori konstruktivisme. Dan ada 5 ahli dari pengertian psikologi pendidikan. Yang pertama ada Warrington, yang kedua ada Sumadi Suryabrata, yang ketiga ada Eliot, yang keempat ada Anita Wolfokhoy, dan yang kelima ada Santrok. Selanjutnya ada konsep dari teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik, itu tuh perubahan tingkah laku karena adanya respon dan rangsangan. Yang kedua ada teori kognitif, itu tuh dia tuh lebih cara berpikir yang lebih kompleks dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga ada konsep teori belajar pemrosesan informasi. Itu lebih seperti dari untuk mengolah informasi. Yang keempat ada teori belajar Gestalt. Teori ini menjelaskan tentang proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan. Yang ketiga yaitu mengenai perkembangan peserta didik. Itu tuh ada namanya dengan perkembangan didaktif, yaitu merupakan pembagian fase-fase perkembangan dari materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu, yaitu pada umur 0-6 tahun yaitu sekolah ibu, 6-12 tahun yaitu sekolah bahasa ibu, 12-18 tahun yaitu sekolah bahasa Latin, dan yang terakhir 18-24 tahun itu sekolah tinggi akademi. Faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan peserta didik itu ada 2, yaitu faktor internal dari dalam diri dan eksternal dari seperti faktor lingkungan. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan peserta didik di sekolah. Sumber tugasnya itu yang pertama kematangan fisik, yang kedua tuntutan masyarakat secara kultural, yang ketiga itu tuntutan dari dorongan cita-cita dan individu sendiri, yang keempat yaitu tuntutan dari norma agama. Tugas perkembangan dalam belajar yaitu yang pertama mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mencapai kematangan emosi, dan yang ketiga yaitu mencapai kematangan intelektual. Selanjutnya ada hukum-hukum perkembangan, yaitu yang pertama ada hukum Cheb-Halo-Chondal, yang kedua ada hukum Proximo-Distal, dan yang ketiga perkembangan terjadi dari umum ke khusus, yang keempat perkembangan terjadi dalam tahapan-tahapan perkembangan, dan yang terakhir ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Selanjutnya yang terakhir itu ada telaah kecakapan, kecerdasan, dan bakat, dan menunjukkan sikap ilmiah serta keaktifan dalam belajar. Di sini itu ada 6 teori inteligensi, yaitu yang pertama teori general inteligensi, yang kedua teori spesifik inteligensi, yang ketiga ada teori pembawaan, yang keempat ada teori kematangan, yang kelima ada teori minat, dan terakhir itu ada teori kebebasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.